Ngasih tau aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah, aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haqs hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sementara itu, Wamenhaj Dhanil Ansar menyampaikan bahwa calon petugas haji yang dicopot telah melanggar beberapa syarat seperti soal kehadiran dalam diklat, ketertiban, dan lainnya. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut. Kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya. Kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Wamenhaj tegaskan seluruh proses pelatihan dijalankan tanpa perlakuan istimewa kepada siapapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronika karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronika meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa?
Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal. Tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Amen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya, Selalu menjadi pertanyaan betul. Bu Amen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya- kalau di luar negeri pimpinan. Kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Polisi terus menyelidiki kasus kematian selebgram Lulul Ahfah yang ditemukan tidak bernyawa di kamar apartemennya pada Jumat 24 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian kekasih musisi Reza Arab itu. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula saat ditemukan meninggal di atas tempat tidur di kamar apartemennya. Polisi juga mengungkap Lula baru saja menjalani tindakan medis berupa operasi bantu ginjal serta memiliki riwayat asam lambung akut. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas Weping atau gas tertawa. Kita sudah evaluasi itu Wiping. Wiping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Wiping itu kan kandungannya adalah nitrit oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitrik oxide, termasuk Wiping.